Banyuwangi, Senin siang. Kebakaran hebat membuat kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Tim Damkar Banyuwangi yang menerima laporan langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan api di dermaga. Sementara tim KSOP Tanjungwangi, Satpol Air Polresta Banyuwangi bersama TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan sejumlah kapal patroli dan tugboat untuk memadamkan api yang membakar kapal yang hanyut ke tengah laut. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari kapal motor Dinda Jaya dan menyambar ke kapal motor Bahtera yang ada di sebelahnya. Kebakaran terjadi di saat kedua kapal bersandar di dermaga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun salah satu anak buah kapal mengalami luka bakar di tangannya saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api di atas kapal. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainus melaporkan. Warga merekam saat sebuah minibus jenis Elf terbakar di Tol Solo Semarang KM 480 di Desa Karanggeneng, Boyolali, Jawa Tengah. Kobaran api besar melalap seluruh badan minibus. Kebakaran tersebut sempat membuat panik warga karena terdengar beberapa kali suara ledakan. Mendapat laporan, petugas pemadam tiba di lokasi dengan mengerahkan satu unit mobil damkar untuk memadamkan api. Menurut pengemudi minibus, kejadian bermula saat minibus dengan 4 penumpang termasuk pengemudi melaju dari arah Solo menuju Pekalongan. Namun sesampainya di lokasi kejadian, bagian kabin mesin minibus terasa panas hingga mengeluarkan api dan langsung membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Tiba-tiba kebakar aja, Pak. Saya nggak tahu arah dari mana, cuma dari mesin itu kebakar. Oh, dari arah mesin? Dari arah mesin kan kebakar. Langsung saya minggirin di sini. Karena panik, saya turun buka pintu belakang karena ada penumpang di belakang. Belakang saya suruh turun dulu. Ada berapa penumpang, Pak? 4 sama saya. Ya nggak ada tanda-tanda sih, soal ini mobil dari bengkel. Tidak ada korban jiwa, semua penumpang berhasil menyelamatkan diri. Namun minibus beserta muatannya ludes terbakar. Minibus yang tinggal kerangka kemudian dievakuasi ke Satlantas Polres Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta Ainus melaporkan. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang terkait oknum polisi tembak siswa. Polisi menangkap KH, seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Serang karena diduga mencabuli santriwatinya. Dua kelompok remaja adu jotos di basement mall di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Togi Sinaga kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kami awali ini dari 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kolong tol Tanah Merdeka kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, polisi dan warga luka bakar disiram air keras oleh para pelaku saat mencoba membubarkan tawuran. Dua kelompok remaja yang menggelar aksi tawuran menggunakan senjata tajam di kolong tol Tanah Merdeka, Jalan Kalibaru Barat, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara ini terekam kamera CCTV. Seorang polisi berusaha membubarkan aksi tawuran tersebut dengan melepaskan tembakan ke udara. Namun seorang pelaku tawuran malah menyiramkan air keras ke petugas hingga mengalami luka bakar di bagian wajah dan kedua tangannya. Bahkan air keras juga mengenai seorang warga yang ikut membantu membubarkan aksi tawuran tersebut hingga mengalami luka di punggung dan kedua tangannya.
Akibat kejadian itu, kedua korban terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Melakukan tembakan peringatan ke udara sehingga kerumunan tersebut membubarkan diri. Saat proses pembubaran diri, ada salah satu dari orang-orang tersebut yang menyiramkan air keras kepada Babin Kaptimas. Hingga kini, pihak kepolisian masih memburu para pelaku tawuran, termasuk yang menyiram air keras ke petugas kepolisian dan seorang warga. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Bisa polisi terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya beberapa personel keamanan terluka dan sejumlah fasilitas umum rusak. Tak sebentar kena ini. Tunggu, kacau nih. Bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa ini terjadi di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa yang awalnya menggelar aksi damai tiba-tiba saja menjadi anarkis dan berhadapan dengan petugas keamanan. Persiapan. Bahkan pengunjuk rasa sempat melakukan perlawanan dengan memanjat ke mobil barikade polisi. Hingga petugas terpaksa mengambil langkah tegas dengan menghalau para pengunjuk rasa. Kericuan ini akhirnya diredam setelah polisi melakukan tindak tegas dengan menembakkan gas air mata. Sejumlah pengunjuk rasa diamankan petugas karena anarkis menyerang petugas dan merusak fasilitas umum. Aksi ini juga membuat kaca minimarket yang berada di sekitar lokasi rusak akibat terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa. Akibat bentrokan ini, 2 orang aparat kepolisian terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mereka memberitahuan aksi, tapi sebenarnya harusnya aksi damai. Setelah mereka melakukan aksi dan sebenarnya belum sesuai dengan apa yang dia mohonkan. Begitu mereka aksi, sebenarnya kita sudah negosiasi untuk baik, untuk damai. Tapi tadi ternyata mereka anarkis, lempar batu dan sehingga ada satu anggota kami yang kena, kemudian ada juga beberapa yang rusak. Sehingga kita lakukan tindakan tegas, tentunya untuk mendorong dan membubarkan mereka. Dan alhamdulillah tidak begitu lama kita bisa mengamankan situasi dan saat ini sudah aman, sudah damai. Ada tidak yang diamankan? Diduga unjuk rasa yang berujung bentrok ini terkait gerakan separatis. Untuk mengamankan situasi, 450 personel keamanan masih berjaga di lokasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Masih dari Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, 2 kelompok remaja adu jotos di basement pusat perbelanjaan. Pertikaian dipicu salah paham antara sesama karyawan tenan. Viral di media sosial, 2 kelompok remaja wanita adu mulut di salah satu mal di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Sejumlah petugas keamanan mal mencoba melerai agar keributan tak berlanjut. Namun cekcok berlanjut hingga adu jotos antara kedua remaja di area basement mall. Pengunjung mal berusaha melerai keduanya. Mendapat laporan, polisi datang ke lokasi dan mengamankan kedua wanita yang terlibat perkelahian beserta rekan-rekannya. Dari hasil pemeriksaan, perkelahian dipicu kesalahpahaman antara sesama karyawan tenan. Dugaan mungkin karyawan salah satu tenan di tempat perbelanjaan yang dimaksud masih didalami, tapi buat dugaan sesuai hasil penyelidikan anggota kami itu kesalahpahaman saja antara mereka sesama. Kini kedua kelompok wanita tersebut telah berdamai usai mendapat wejangan dari pihak kepolisian. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Ya, tega seorang anggota kepolisian aktif menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Petugas Propam Polres Bogor berhasil mengamankan pelaku berinisial N dan langsung melakukan penyelidikan serta memanggil para ahli untuk melakukan tes kejiwaan. Seorang anggota kepolisian aktif yang bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya, tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan menggunakan gas 3 kg. Kejadian itu diketahui salah seorang warga yang hendak berbelanja di warung milik korban. Usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil pick-up. Petugas Satpropam Polres Bogor berhasil mengamankan pelaku berinisial N alias Ucok yang berpangkat Bintara Tinggi anggota Polres Bekasi di kediamannya di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kini diperiksa Divisi Propam Polda Metro Jaya guna pelanggaran kode etik dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Kami telah melakukan tindakan tegas, kami sudah amankan. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan saat ini lagi sidang kode etiknya sedang dilaksanakan oleh Propam Polda Metro Jaya. Selaras penyelidikan karena hal ini sangat keterlaluan menurut saya sehingga kami tidak main-main dan kami akan proses ini secara benar dan transparan sehingga nanti teman-teman bisa mengawasi dengan baik. Jadi kami selaras dengan Propam Polda Metro Jaya untuk pidananya di kami, kode etiknya di Propam Polda Metro Jaya. Polisi belum dapat menjerat hukuman terhadap pelaku karena masih dilakukan pemeriksaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan bisa untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Cahyat Supriyatna di Desa Diyeh, Jalan Raya Narogong, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Cahyat, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Silakan. Selamat siang Togi. Saat ini saya sedang berada di lokasi tempat kejadian perkara di mana oknum polisi yang tega membunuh ibunya dan ini dia lokasi situasi terkini tempat kejadian perkara Togi. Ya. Dan bisa kita lihat di sini memang tidak ada aktivitas ya karena memang keluarga juga tidak ada di sini. Saya akan mengajak dan ini adalah rumah tinggal dan sekaligus warung tempat di mana ibu korban ini berjualan. Dan memang di sekitar sini tidak ada tetangga ya, Togi, karena posisinya ada di sekitar Jalan Raya Narogong Cilengsi ini. Saya akan mengajak pemirsa ke samping rumah korban dan nampak tidak ada aktivitas. Iya Togi. Ini adalah rumah korban ya? Iya. Dan saat ini tidak ada aktivitas lainnya, Cahyat? Tidak ada. Tadi saya sempat berbincang dengan pemilik warung yang di sekitar lokasi sini. Memang kejadian pada saat sebelum kejadian di Minggu sore, pelaku sempat meminta rokok dalam kondisi pengaruh alkohol menurut pengakuan dari pemilik warung. Dan pelaku juga kerap memaksa untuk meminta rokok kepada warung yang ada di depan, tepat dari depan warung ibu pelaku. Apakah ada informasi terkini juga mungkin perilaku sehari-hari ini bagaimana? Apakah normal saja kah atau bagaimana? Atau mungkin apakah ada masalah sebelumnya pelaku dengan korban? Iya, menurut informasi yang saya dapatkan tadi dari warga juga, si pelaku ini meminta sebelumnya memang dikenal dengan kepribadian temperamen. Pada saat pelaku meminta uang kepada ibunya dan si ibu korban meminta untuk menunggu, kemudian mungkin dalam pengaruh alkohol, si pelaku membabi buta lalu menghantam ibunya dengan menggunakan gas LPG berukuran 3 kilo. Begitu. Dan pelaku juga dikenal dengan kepribadian yang temperamen, Togi. Oke. Terkait mungkin hasil sidang kode etik terhadap tersangka, apakah ada informasi terkini, Cahyat?
Sampai saat ini jajaran Polres Bogor belum bisa memberikan keterangan dan masih dalam penyelidikan. Yang pasti Polres Bogor dengan tegas akan menindak pelaku dengan kode etik yang karena berhubungan dengan Kapolres Bogor AKBP Rio juga menyampaikan bahwasanya ini akan ditindak sangat tegas karena berhubungan dengan ibu kandung dan dia menghilangkan nyawa ibu kandungnya sendiri. Begitu, Togi. Baik, terima kasih Cahya Cipriatna atas informasi. Nanti kita akan update lagi. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan ini sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP, serta keterangan 6 saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus ini, tersangka akan dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita dalami, kemudian kita sudah mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Sementara dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam kondisi stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka. Saat ini masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk bisa dimintai keterangan. Sementara itu, usai kejadian dan mengamankan pelaku, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP, polisi menerjunkan tim Inavis. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses otopsi, ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor. Sementara RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat syok selama berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal. Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda A ini yang sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin, sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Ya, dia sendiri mempertanyakan, ya, bagaimana kondisi ibunya, ya, dia sangat
menyesal dengan kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain. Bisa Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, Gama Rizkianata Oktavandi, hingga berujung kematian. Dalam paparan awal, Kapolrestabes Semarang mengaku atas perbuatan anak buahnya ia siap dievaluasi. Tindakan dari anggota saya, Brigadir R, yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu, sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Pasca penembakan, si Brigadir R ini kemudian masih melakukan pengejaran terhadap 3 kendaraan yang ditembak tadi, kemudian di titik tertentu itu kemudian mendapatkan mengetahui korban terkena tembakan, dan oleh sang brigadir itu kemudian dibawa ke rumah sakit Karyadi oleh si anggota ini sendiri. Itu pasca penembakan. Kesempatan ini kami juga ingin menunjukkan beberapa file sebelum penembakan. Ya, silakan. Di slide berikutnya. Ya, ini sketsa kira-kira kronologis dalam bentuk video peristiwa sebelum penembakan. Jadi ada komunikasi antara 2 geng untuk saling saling beradu untuk tawuran. Nah, mereka di dalam chatting di media sosial itu janji ketemu di depan perumahan Paramount. Jadi ini janjian untuk tawuran gitu Pak ya? Siap. Nah, ini tawurannya. Jadi ini peristiwanya di titik sebelum perumahan Paramount. Di malam itu Pak ini? Pak? Malam itu. Sebelum kejadian? Penembakan. Oke. Ini siapa nih yang pegang celurit ini siapa? Dia di videoin sendiri gitu? Ini yang bawa celurit merah tadi itu Pak, itu adalah orang yang dikejar. Jadi dokumen ini kami dapatkan. Ya, sebelumnya beredar video rekaman CCTV aksi penembakan siswa di Semarang oleh oknum polisi. Dalam video tidak terlihat adanya tawuran antara kelompok remaja. Sementara kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih ditangani Polda Jawa Tengah dan penyidikan dilakukan secara transparan. Video rekaman CCTV dugaan aksi penembakan siswa SMK di Semarang oleh oknum polisi beredar di media sosial. Dalam rekaman, pengendara motor yang diduga Aibda Robik Zainuddin, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, menembak beberapa anak SMA. Salah satu di antaranya yakni Gama Rizkianata hingga meninggal dunia. Pelaku sempat terjatuh dan mencoba mengejar para pemotor. Dalam video tidak terlihat adanya tawuran antar gangster atau kelompok remaja, seperti narasi yang disampaikan polisi. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jateng. Penyidikan dilakukan secara transparan. Status Aibda R penembak pelajar masih terperiksa, ditahan selama 20 hari. Sementara kasus tersangkanya masih menunggu sidang etik polisi. Sudah terperiksa dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Kami jamin dan kami akan transparan berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah, komitmen tidak akan menutup itu.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi ke anggota Paskibraka hingga tewas. Jejak digital diharapkan bisa digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan proyek video ini siapa itu juga dilakukan. Sebelumnya, korban Gama yang meninggal dunia sempat mendapatkan perawatan di RSUP Karyadi, Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Ratusan korban investasi bodong menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini desak pengadilan segera patuhi putusan agar barang bukti yang disita segera dikembalikan. iNews Siang akan segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, polisi menangkap KH, seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Serang karena diduga mencabuli santriwatinya. Rumah pelaku juga dirusak warga yang marah dengan tindak tak senonoh pelaku. Polisi menangkap pimpinan pondok pesantren di Desa Badak, Gembor Cikande, Kabupaten Serang setelah dilaporkan melakukan pelecehan seksual kepada para santriwatinya. Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko dan anggotanya menangkap KH yang bersembunyi di atas plafon rumah warga. KH kini dibawa ke Polres Serang untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, puluhan warga merusak rumah terduga pelaku. Tak hanya rumah, warga juga menggeledah pondok pesantren untuk mencari keberadaan pelaku. Aksi penggerebekan dipicu pelaku yang diduga melakukan pelecehan seksual pada santriwatinya. Selain itu, warga juga emosi lantaran laporan mereka tak kunjung ditindaklanjuti hingga mereka melakukan aksi main hakim sendiri. Pimpinan pondok pesantren Bani Mamun yang atas nama Ustadz Khalid, sehingga masyarakat secara spontanitas mendatangi pesantren untuk meminta pertanggungjawaban dari Ustadz Khalid. Akan tetapi Ustadz Khalidnya malah pergi. Sementara itu, aksi massa baru bisa redam setelah polisi tiba di lokasi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dan bisa untuk membahas lebih dalam mengenai kasus dugaan pencabulan pimpinan Ponpes Serang, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniadi Eka. Selamat siang Pak Andi, gimana kabarnya siang hari ini Pak? Selamat siang Mas, sehat. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Mungkin langsung saja Pak, ini mungkin bisa ceritakan ke pemirsa bagaimana awal penangkapan pimpinan Ponpes terduga pelaku pencabulan ini Pak? Terima kasih Mas, dapat kami jelaskan berawal dari informasi masyarakat bahwa terjadi tindakan anarkis di pondok pesantren. Kami dari Polres Serang bergerak cepat dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres untuk mengamankan pondok pesantren. Dan setelah kami tiba di lokasi, kami mendapatkan informasi bahwa tindakan masyarakat ini dikarenakan terduga pelaku yang merupakan pimpinan pondok pesantren ini melakukan pencabulan oleh santrinya, sehingga kami segera mengamankan pelaku ini, yang pelaku ini kabur dan bersembunyi di sebuah rumah yang ada di sekitar pondok pesantren. Demikian. Hingga kini ada beberapa korban, Pak. Dari hasil penyidikan sementara ada 3 korban, di mana korban ini merupakan mantan santriwati pada pondok tersebut. Berarti bisa dibilang sudah lama ini. Kapan? Sejak kapan ini aksi pencabulan ini dilakukan oleh para pelaku? Pencabulan ini terjadi dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Untuk itu berarti butuh seberapa lama nih Pak untuk mengetahui mungkin apakah ada santriwati lainnya mungkin menjadi korbankah atau bagaimana? Minggu ini kami memfokuskan untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam agar kami bisa mengetahui apakah ada korban-korban lain dalam peristiwa ini. Kami juga berfokus selain menghukum tersangka, kami berfokus untuk
mendampingi korban agar tidak mengalami trauma yang lebih mendalam dengan menggandeng stakeholder terkait. Nah, terkait juga korban nih, Pak Andi, ini bagaimana kondisi korban saat ini? Ini apakah mereka sudah ada pendampingan? Mengingat korban ini masih di bawah umur, Pak Andi. Ya Mas, dari ketiga korban ini satu yang sudah dewasa, cuman pada saat kejadian memang satu orang ini masih di bawah umur. Kami telah berkoordinasi dengan UPT PPA dan stakeholder terkait untuk mendampingin korban. Dan alhamdulillah sudah beberapa hari ini korban sudah didampingin oleh stakeholder terkait. Kami pun juga dari pihak kepolisian akan melindungi korban dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk pasal apa nih Pak nanti akan diterapkan kepada pelaku? Untuk pelaku kami kenakan pasal perlindungan anak dan juga perlindungan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Apabila memang terbukti bahwa yang bersangkutan pelaku ini merupakan tenaga pengajar, akan diperberat sepertiga pidananya. Demikian. Baik, terima kasih Pak AKP Andi Kurniadi Eka selaku Kasat Reskrim Polres Serang atas informasinya. Nanti kita akan update lagi Pak Andi. Salam sehat Pak. Kita ke informasi selanjutnya. Viral di media sosial, ini seorang gadis di bawah umur digilir 8 remaja laki-laki di sebuah hotel di Grobogan, Jawa Tengah. Korban yang kini trauma dan malu mengaku ia dicekoki minuman keras dan obat tidur hingga tidak berdaya. Didampingi ibunya, seorang siswi SMK di Grobogan, Jawa Tengah meminta pendampingan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum atas pemerkosaan yang dialaminya. Korban yang masih 14 tahun ini mengaku disetubui 8 remaja usai diperdaya dibawa ke hotel. Di dalam kamar hotel, korban dipaksa menenggak minuman keras yang diduga dicampur obat tidur. Korban yang tidak berdaya lalu disetubui bergiliran oleh pelaku. Korban dan salah satu pelaku diketahui berkenalan di media sosial dan janjian untuk bertemu. Korban kini malu dan trauma lantaran para pelaku merekam dan menyebarkan tindak asusila tersebut ke media sosial. Pada hari ini datang seorang ibu dengan anaknya melaporkan atau mengadukan ke kantor kami LBH Sahabat Hukum Grobogan, di mana diduga anak ini mengalami korban, yaitu korban ruda paksa yang dilakukan sekelompok teman-teman remajanya. Ada berapa terduga? Kurang lebihnya sementara ini ada sekitar 6-8 anak remaja. Polisi belum memberikan keterangan terkait kasus pemerkosaan yang dialami gadis di bawah umur ini. Polisi mengaku masih memeriksa sejumlah saksi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, ratusan korban investasi bodong menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Para korban mendesak pihak pengadilan segera melaksanakan keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar barang bukti korban yang telah disita segera dikembalikan. Telah melakukan konfirmasi yang telah saudara-saudaraku, kami sampaikan lagi bahwasannya tak kunjung mendapat keadilan. Ratusan korban penipuan investasi bodong kripto EDC Cash menggelar aksi di depan gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Dalam aksinya, massa mendesak agar Pengadilan Negeri Kota Bekasi segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang pengembalian barang bukti mewah yang telah disita untuk dikembalikan kepada para korban. Sebenarnya sih mudah saja. Pengadilan Negeri Bekasi tidak mau menjalankan isi daripada penetapan sita eksekusi maupun berita acara eksekusi ini. Alasannya? Alasannya karena masih ada tindak pidana pencucian uang yang masih dijalankan. Masih sidang TPPU dari pihak owner, yaitu saudara Muhammad Yusuf. Sebenarnya kalau kami dari pihak korban, pihak kuasa hukum korban tidak tahu soal pidananya. Kami hanya meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan berita acara sita eksekusi. Para korban ini sudah hampir 4 tahun terus memperjuangkan haknya usai putusan pidana memutus bos investasi bodong EDC Cash atas nama Abdul Rahman Yusuf bersalah serta menyita sejumlah barang bukti mewah baik rumah, kendaraan, serta perhiasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas terbakar di sebuah gudang di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Dari hasil otopsi, korban diketahui dalam kondisi hamil dan tewas akibat luka senjata tajam sebelum kemudian dibakar oleh pelaku. Usai menjalani otopsi, mahasiswi korban pembunuhan yang dibakar kekasihnya di Bangkalan, Jawa Timur dijemput keluarga serta puluhan mahasiswa teman korban di kamar jenazah RSUD Syarifah Ambamirato, Ebuh, Bangkalan. Pihak rumah sakit kemudian menyerahkan jenazah korban EJ yang diwakili paman korban. Dari hasil otopsi dokter forensik, korban EJ diketahui dalam kondisi hamil 3 bulan. Meninggal akibat 3 luka senjata tajam sebelum kemudian dibakar oleh pelaku. Janinnya itu kira-kira umur antara 3 bulanan. Kita ketemu di sini. Oh, janinnya 3 bulanan, Dok? Iya. Dok, berarti korban itu sebelum dibakar memang sudah meninggal, Dok? Iya, jadi dibunuh dulu, terus dibakar. Artinya apa? Kita di tenggorokannya itu bersih, nggak ada jebakan. Oh, jadi, gitu. Yang cabang untuk ke paru-paru juga bersih. Artinya dia mau dibunuh dulu, baru dibakar. Jenazah korban kemudian dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah duka di Tulung Agung, Jawa Timur. Sebelumnya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan wanita muda yang tewas terbakar di tempat pemotongan kayu, Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal dunia dengan luka bakar hingga 80%. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang merupakan pacar korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Pantura, Pati Rembang. Kernet dan supir truk box tewas di tempat. Saat lagi di iNews Siang. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Pantura, Pati Rembang antara truk box dan truk tangki. Akibatnya 2 orang yang merupakan kernet dan sopir truk box tewas di tempat. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk box dan truk tangki terjadi di Jalan Pantura, Pati Rembang, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kejadian terjadi saat truk box melaju dari arah Rembang menuju Pati Kota dan ingin menyalip kendaraan di depannya. Kemudian di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk tangki hingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Akibat kecelakaan ini, 2 orang yaitu sopir dan kernet truk box tewas di tempat. Sementara sopir truk tangki menjalani perawatan di rumah sakit. Saya nggak begitu lihat persisnya, ya saya lihat usulnya dari sebelah sana itu udah parah. Terus yang helmnya itu udah, kepalanya udah pisah sama boxnya, remek. Itu. Untuk kronologis awal, sementara KBM box mendahului KBM truk yang tidak diketahui oleh kereta laut kanan dan bertabrakan dengan KBM truk tangki dari arah barat. Untuk sementara korban sudah kami evakuasi dan dibawa ke rumah sakit, dan untuk kendaraan masih bisa evakuasi di jalan. Kecelakaan ini juga sempat mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas kendaraan dari arah Pati Rembang maupun sebaliknya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah minibus yang membawa rombongan pelajar terguling di kawasan hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah siswa mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Laka-laka. Video amatir merekam detik-detik usai minibus yang membawa rombongan pelajar terbalik di kawasan hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Sedikitnya 17 pelajar berhamburan di pinggir jalan karena bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah Situbondo menuju Banyuwangi.
Bus kemudian mendahului truk yang ada di depannya dengan membuka haluan ke arah kanan. Pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan muncul kendaraan truk lainnya. Pengemudi hilang kendali dan langsung menghindar ke arah kiri hingga mengakibatkan bus terguling di badan jalan. Akibat kecelakaan, 7 pelajar mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kendaraan tersebut menyalip kendaraan truk yang tidak diketahui identitasnya. Sesampai di TKP, ada kendaraan truk dari arah timur menuju ke barat. Jadi untuk kendaraan mikrobus terkejut sehingga menghindar ke arah kiri dan selanjutnya kendaraan mikrobus tersebut Kasus ini masih ditangani tim Satlantas Polres Situbondo. Kasus kecelakaan ini menambah daftar panjang rentetan kecelakaan bus rombongan pelajar di Indonesia. Di sepanjang tahun 2024, kecelakaan maut rombongan pelajar bahkan telah terjadi 2 kali. Di mana yang paling banyak memakan korban jiwa yakni kecelakaan maut rombongan SMK Lingga Kencana Depok yang menewaskan 11 orang dan 53 pelajar luka-luka. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, bisa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja Kabinet Merah Putih yang sudah berjalan 1,5 bulan. Presiden memuji kekompakan dan kinerja para menteri. Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja kekompakan Kabinet Merah Putih dalam sidang kabinet yang berlangsung di Istana Negara Jakarta. Presiden menilai kekompakan kabinetnya terjalin usai mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Sederet prestasi itu diantaranya seperti penghapusan utang UMKM, kenaikan UMP 6,5%, kenaikan gaji guru, dan penurunan tiket pesawat 10% jelang Natal dan Tahun Baru. Saya memberi penjelasan tentang kunjungan saya, hal-hal yang menjadi hasil dari kunjungan tersebut dan temuan-temuan yang saya dapatkan dari interaksi saya beberapa minggu itu. Kemudian setelah itu saya ingin menyampaikan beberapa hal pengarahan saya tentang program-program yang akan kita jalankan. Tapi yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara bahwa selama saya berada di luar negeri, saudara-saudara terus bekerja sebagai satu tim. Terima kasih Wakil Presiden, terima kasih para Menko, terima kasih semua Menteri Kepala Badan. Terima kasih semuanya. Saya monitor terus kejadian bencana erupsi Gunung Lewodo laki-laki pun saudara telah tangani. Dan bisa selanjutnya iNews yang akan dibawakan oleh Prisa Sombodatu. Selamat siang Prisa, gimana kabarnya siang hari ini? Kabar yang luar biasa. Baru pulang ini kayaknya nih, baru pulang liburan sepertinya kemarin ya? Biasa, jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ya? Jangan kerja terus biar refreshing. Benar. Tapi kalau jalan-jalan harus hati-hati Togi. Kenapa begitu? Karena saat ini kan di Jakarta lagi musim hujan deras ya. Disertai angin kencang, pemirsa, yang melanda Jakarta ini mengakibatkan pohon kapuk besar di area pertokoan Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat ini tumbang. Dan ini yang akan menjadi informasi kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Masih minum yang ada anginnya? Masih minum yang ada anginnya? Masih minum yang ada anginnya. Masih minum yang ada anginnya. Masuk angin. Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan.
Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Apa aja? Pulsa 15.000 harganya 9.900. Token leseng 20.000 harganya 15.000. No dia Pak Dokter. Di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Downloadnya. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Kuku Bima So Fresh dengan ginseng plus multivitamin. Terus menyala. Kuku Bima Rosso. Enjoy greater space with a bigger love. Live bigger, the all-new Santa Fe. 2 hari lagi, BUMN Awards 2024. Ini rahasia kami tetap aktif di usia 50 tahun. Aku minum Enervon Gold. Tak hanya menjaga stamina, namun juga kesehatan jantung dan ketajaman mata. Satu kapsul banyak manfaatnya. Enervon Gold, muda terus, aktif terus. Baru Indomie Korean Ramyeon Series Spicy Ramyeon Geroje Fiery Chicken. 너무 맛있어. Indomie seleraku. Pusing kejar setoran, yang penting kerja halal. Freshcare dong halal. Capek kena PHP, pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Makan apa nih? Spaghetti yuk. Duh, ribet ke resto. Mahal lagi. Baru Wow Spaghetti selezat resto. 3 menit jadi. Rebus spagettinya, tuang bumbunya, taburin toppingnya. Tada! Wow, ala resto. Selezat resto. Mahal gak nih? Cuma 3 ribuan. Baru Wow Spaghetti. Spaghetti ala resto 3 menit jadi. Cobain. Hah? Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya Ji, cuma manis, rasa kopinya. Torabika Cappuccino. Gak cuma manis, rasa kopinya. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahak membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Dan kita ke informasi berikutnya, di mana aksi keributan antara pengunjung terjadi di diskotik di Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya seorang pengunjung mengalami luka tusuk dan seorang pasien lakat tunggal menjadi korban salah sasaran pelaku keributan. Pengunjung diskotik 41 saling serang dengan senjata tajam di Jalan Kolonel Burlian Sukarame, Palembang.
Bahkan beberapa kali suara letusan senjata api terdengar, namun belum diketahui siapa yang menembakkannya. Akibat keributan ini, seorang pria pengunjung diskotik luka terkena senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara Saiful, korban laka lantas, ikut menjadi korban salah sasaran. Korban luka sabetan senjata tajam pelaku keributan yang menyasar ke rumah sakit. Pihak rumah sakit itu ini kurang sigap dalam pengamanannya, Kak. Pengamanan yang tidak begitu ketat, langsung masuk begitu saja dan akhirnya menimbulkan penusukan yang sadis di situ. Polisi belum memberikan keterangan terkait kerusuhan di diskotik tersebut, sementara keluarga korban salah sasaran membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta mengakibatkan pohon besar jenis kapuk di area pertokoan Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat tumbang. Tumbangnya pohon menimpa 3 ruko, 4 sepeda motor, dan 2 mobil hingga membuat 1 orang terjebak di dalamnya. Pohon besar jenis kapuk yang tertanam di halaman depan pertokoan Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat tumbang. Pohon tumbang menimpa 3 bangunan ruko hingga porak-poranda. Tumbangnya pohon dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih itu juga menimpa 4 sepeda motor dan 2 mobil box yang terparkir di depan ruko. 1 orang bahkan terjebak di dalam mobil dan terluka hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Seorang kerabat korban menangis histeris melihat saudaranya dalam kondisi luka. Pohon besar dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih dan diameter sekitar 20 cm itu tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta. Jenis pohon kapuk ya, jenis pohon kapuk dengan pohon randu dengan diameter sekitar 60 cm. Kemudian karena tadi ada korban, kendalanya itu karena pohon terlalu besar, jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait menggunakan kren seperti itu. Jadi untuk saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit Tarakan dalam kondisi sadar dan selamat. Itu terjepit apa bang? Terjepit pohon. Kerugian yang diderita para korban akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tengah menepi saat hujan deras, sebuah minibus rusak parah usai tertimpa pohon tumbang di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Meski sempat terjebak di dalam mobil, beruntung sang pengemudi berhasil keluar menyelamatkan diri. Hujan deras yang melanda sebagian wilayah Jakarta mengakibatkan sebuah pohon besar di kawasan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta, tumbang. Pohon jensi angsana dengan panjang sekitar 10 meter ini tumbang hingga menimpa sebuah minibus yang tengah terparkir di bahu jalan. Kencangnya benturan membuat bagian atap minibus hingga kaca bagian belakang pecah. Diketahui insiden pohon tumbang bermula saat pengemudi mobil menepi di pinggir jalan saat hujan deras mengguyur. Saya berhenti karena hujan besar, saya berhenti, saya berhenti dulu. Nggak lama langsung pohon tumbang. Jadi posisi lagi parkir berhenti di sini Pak ya? Iya, lagi berhenti di sini. Berarti posisi Bapak lagi di dalam Mas? Di dalam. Gimana tuh Pak? Pohon dari mana sih Pak? Dari atas ini Pak. Dahan besar? Dahan besar. Emang angin kencang bener Pak ya? Tadi kencang banget. Gitu. Meski sempat terjebak di dalam mobil, beruntung sang pengemudi berhasil keluar menyelamatkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia melaju ke final Piala AFF Wanita 2024 setelah mengalahkan Singapura 3 gol tanpa balas. Kami segera kembali.
Kita ke informasi lain pemirsa, di mana Pemkot Bandar Lampung menyalurkan 20 unit sepeda motor kepada petugas puskesmas keliling. Bantuan motor tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung menyalurkan 20 unit sepeda motor yang dilengkapi peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada petugas puskesmas keliling yang ada di Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan kendaraan operasional ini diharapkan bisa menjangkau rumah-rumah warga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan lebih optimal. Puskesmas keliling yang digagas Pemkot Bandar Lampung bertujuan untuk menjangkau warga yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan seperti lansia atau individu dengan keterbatasan fisik. Puskesmas sudah kita berikan untuk keliling ya, motor keliling, dan nanti harapan kita ke depan 31 puskesmas mau mendapatkan dan juga 126 kelurahan nanti supaya bisa melayani warga masyarakat Kota Bandar Lampung, karena pelayanan kesehatan ini sangat penting bagi warga Bandar Lampung. Jadi mereka tidak usah lagi kalau misalnya memang sudah tidak bisa apa-apa terutama yang sepuh-sepuh ya, jadi kita akan datang kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Ternyata kan door to door ya Bunda ya? Ya, door to door. Kemarin kan udah, walaupun nggak ada motor, door to door. Apalagi ini ada fasilitas kita ini kan. Jadi ini baru 20 kecamatan, insya Allah kita selesaikan 31 puskesmas, nanti 126 kelurahan kita, insya Allah tahun depan. Selain memberikan kendaraan operasional, Pemkot Bandar Lampung juga akan membangun 20 puskesmas untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari Bandar Lampung, Lusan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, di penghujung tahun 2024 ini, pergerakan ekonomi Indonesia dinilai semakin baik. Dan hal ini ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang semakin kreatif dan sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum menyatakan permohonan kekayaan intelektual tumbuh impresif pada tahun 2024. Karena hingga akhir November tercatat ada sebanyak 301.571 permohonan kekayaan intelektual di Indonesia. Artinya, DJKI sukses meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual lainnya seperti paten, hak cipta, merek, dan desain industri. Kita berharap tadi kreativitas yang dikembangkan oleh warga negara lewat hak cipta ataupun juga desain industri itu bisa memberi manfaat secara baik dan itu menandakan sebenarnya ekonomi lagi berjalan bagus. Tanda-tandanya salah satu indikasinya itu bahwa semakin banyak pencipta karya yang diciptakan ataupun ada desain industri yang dihasilkan, sekali lagi itu menandakan ekonomi bergerak secara baik. Dalam acara ini, turut dilakukan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan aktif dan konsisten dalam mempromosikan produk indikasi geografis. Dari masyarakat pelindung indikasi geografis Asian Kalimantan Selatan bersama-sama ya untuk mendapatkan piagam ini, koordinasi ke Pemprov, koordinasi ke Kanwil untuk menyampaikan ke masyarakat 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan bahwa sasirangan kita sudah punya label. Mudah-mudahan produk di Kalsel, baik itu dari wastra, baik itu dari tanaman atau tumbuhan endemik dari Kalimantan Selatan, bisa semua mendaftarkan hak indikasi geografis. DJKI meyakini kegiatan ini telah memberikan manfaat bagi peningkatan nilai tambah produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat mendorong kreativitas serta inovasi di berbagai sektor. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Kami kembali dengan informasi menarik lainnya pemirsa usai jeda. Tetaplah di iNews Siang. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Sejumlah penyeberangan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terhambat dikarenakan cuaca buruk. Akibatnya kendaraan mengular di pelabuhan tersebut. Antrian truk terlihat di pintu masuk Pelabuhan Merak. Kendaraan-kendaraan ini tak bisa memasuki pelabuhan lantaran cuaca buruk yang melanda sejak tadi malam. Berdasarkan akun
Korlantas NTMC Polri, dampak cuaca buruk, Pelabuhan Merak sementara tidak melayani penyeberangan. Pengendara yang sedang berada di tol arah Merak dihimbau keluar di tol Cilegon agar tidak terjebak kemacetan. Penutupan berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan menunggu cuaca buruk reda. Pemirsa, 2 bocah perempuan kelas 5 sekolah dasar diculik pemotor wanita saat bermain di taman kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Meski korban dipulangkan, namun seluruh perhiasan yang ada di tubuh korban dirampas pelaku. Safety-nya mana safety-nya ini? Naik tuh, dia lagi naik motor juga lari. Dia naik motor itu. Kalau dia belok sini. Si Citra sama si Arama nggak mau, kenapa itu dua mau? Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 bocah perempuan di bawah seorang pemotor wanita saat bermain bersama temannya di Taman Jalan Taman Anggrek Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang masih kelas 5 SD itu diperdaya pelaku yang minta diantarkan mencari alamat. Namun di tempat sepi, perhiasan yang dipakai korban dilucuti dan dirampas pelaku. Kedua korban lalu diturunkan di tempat berbeda. Ada bujuk rayu, Pak. Bujuk rayu sehingga 2 temannya itu tidak ada curiga bahwa itu seorang penculik. Nah, termasuk masyarakat, termasuk saya juga tidak curiga bahwa itu pelaku penculikan karena melintasi rumah saya Jalan Anggrek 2 nomor 4. Mereka di portal kembali dengan santai. Orang tua korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Orang tua sebaiknya mengawasi anaknya yang sedang bermain dan tidak menggunakan perhiasan berlebih dan mencolok agar tidak menjadi incaran pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Kita beralih pemirsa, ke 3 orang pembawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg berhasil diamankan anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun saat melintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Para pelaku membawa narkoba dari Riau tujuan Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Penangkapan lintas provinsi oleh petugas berawal adanya informasi 3 orang membawa sabu seberat 1 kg dari Provinsi Riau saat melintas Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Berbekal informasi dan ciri-ciri motor yang digunakan para pelaku, polisi menunggu target di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Saat melintas, polisi langsung melakukan pengadangan dan melakukan penangkapan para pelaku. 3 pelaku yaitu R, AG, dan N merupakan warga Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya seperti senjata api rakitan beserta beberapa butir peluru. Kasat Narkoba Polres Sarolangun, AKP Suendri mengatakan pelaku membawa narkoba jenis sabu dari kurir yang berada di Kabupaten Bungo, Jambi untuk dibawa ke wilayah Lubuk Linggau. Yang 2 tertangkap 4 Polres. Yang kurang lebih bibirnya 1 kilo. Ini. Selfie-nya, Pak. Ada selfie-nya? Iya. Dari mana beli selfie? 3 pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau sedikitnya 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 orang pria ditangkap polisi lantaran mencuri minyak goreng dan susu di toko sembako di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara hasil penjualan barang curian digunakan untuk bermain judi online dan narkoba. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup iNews siang hari ini, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Kawal Pilkada bersama rekan Fazila Kairunisa. Saya Prisa Somodatu pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang kejar-kejaran dengan pelaku pencurian yang kerap meresahkan pedagang kecil di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah toko kelontong setelah polisi mengintai pergerakan mereka. Mengetahui temannya ditangkap,
pelaku lainnya lari tunggang langgang sehingga memaksa polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Tim yang sigap berhasil mengamankan kedua pelaku. Ironisnya, uang hasil mencuri digunakan untuk bermain judi online dan narkoba. Untuk sementara ini, setelah kami melakukan pemeriksaan, mereka ini berdua ini termasuk pecandu narkoba juga. Pecandu narkoba, pemakai pengguna narkoba, dan juga judi online. Itu sementara yang bisa kami sampaikan dari hasil pemeriksaan kami. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 5 dus minuman susu, 2 dus minyak goreng, dan 2 dus gula pasir yang sempat dijual pelaku. Kedua pelaku saat ini ditahan di Polresta Pangkal Pinang untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.